Itu adalah penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selamat datang kepada Usman Hamid yang telah berhasil menembus kemacetan Jakarta. Malam, Usman. Kembali Pungki, ini akan ada dualisme Komite Reformasi Kepolisian antara yang dibentuk oleh Istana dan yang dibentuk oleh Kapolri. Akan begitu terjadi nanti? Iya, begitu. Tetapi tidak akan benturan karena saya yakin hasilnya nanti adalah kertas. Hasilnya kertas? Iya. Oke. Kertas konsep Istana, kertas konsep Mabes Polri. Kemudian dikasih ke Usman Hamid gitu? Kemudian ini yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Oke. Kalau soal hasilnya kertas dalam apa yang harus direformasi, rakyat sudah tahu. Oke. Yang pertama itu adalah perilaku, yang bahasa menteriknya culture. Ya, tadi udah ya. Nah, yang kedua yang direformasi adalah status Polri, apakah tetap di bawah presiden atau di bawah partai. Silakan orang politik menilainya. Yang kedua, pengangkatan Kapolri. Oke. Apakah pengangkatan Kapolri akan tetap seperti ini? Hak DPR ada di situ, hak presiden ada di situ, sehingga kita memberikan hul kepada lembaga Polri untuk campur tangan politik, bisa nitip perkara, nitip jabatan. Yang ketiga, Kompolnas. Apakah akan tetap seperti ini atau akan kita bentuk suatu Kompolnas yang kuat dengan kewenangan undang-undang sampai ke daerah? Oke, baik. Usman, gimana Anda lihat? Ini ada dua komite reformasi, yang satu tim, yang satunya komite dibentuk presiden, yang satu dibentuk oleh Kapolri. Ya. Ini gimana? Adu cepat atau gimana sebetulnya? Bisa adu cepat, tapi idealnya yang namanya komisi mestinya lebih memiliki wewenang yang besar. Tapi barangkali ada benarnya apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji tadi. Ujungnya adalah kertas. Gitu. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah mengatasi akar masalahnya. Salah satu akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan di DPR. Kalau kita lihat rapat-rapat di DPR, kebanyakan pujian. Ketika masyarakat mengkritik, Ketua Komisi 3 memuji. Polisi kalau dipuji, ibaratnya bahasa Jawa itu apa namanya, dipangku mati. Nggak bisa. Kenapa DPR muji? Kenapa DPR-nya? Saya nggak tahu. Mayoritas anggota DPR kan juga pengusaha dan pengacara. Jadi punya kepentingan di balik itu. Problem dari reformasi kepolisian selama reformasi dalam pandangannya Jackie Baker misalnya dalam disertasinya adalah relasi-relasi politik dan relasi ekonomi. Relasi politik itu dengan eksekutif yang menimbulkan pengaruh politik yang besar pada polisi, sekaligus juga politisasi Polri, termasuk politisasi Kapolri misalnya. Yang kedua adalah relasi-relasi ekonomi. Ini dengan pengusaha-pengusaha. Jadi kalau kita masuk ke Mabes Polri, bisa juga misalnya ke Humas gitu, ada fasilitas atau infrastruktur atau misalnya perangkat-perangkat internal yang disponsori oleh pengusaha gitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara yang lebih ilegal di balik layar, putor-putor, pungutan-pungutan dan setoran gitu. Nah, pengawasan lain yang juga saya kira sangat penting adalah pengawasan yang sifatnya teknis forensik. Jadi banyak sekali kematian warga, misalnya anaknya dibawa ke polisian lalu pulangnya meninggal. Mereka menduga ini disiksa, tapi polisi bilang kecelakaan. Yang paling ekstrim kasusnya Joshua Huta Barat. Polisi malah meminta keluarganya tidak membuka jenazahnya, tapi ternyata mengalami luka-luka berat. Menurut hasil forensik polisi itu tidak ada masalah, kematiannya natural. Tapi kalau dibawa ke forensik yang independen, barangkali bisa berbeda. Nah, itu di banyak negara, saya kira termasuk di Belanda, waktu Munir meninggal dunia diracun, itu dilakukan analisis forensik oleh lembaga forensik independen. Jadi kita perlu mengeluarkan lembaga forensik dari dalam Polri, Lab 4 Polri itu keluar. Itu baru satu masalah, soal penyiksaan, kematian yang tidak wajar dan seterusnya gitu. Jadi banyak lagi yang saya kira perlu dilakukan, termasuk layanan-layanan penanganan perkara, soal pungutan-pungutan uang itu, yang rakyat diperas gitu kan, lama di prosesnya gitu, dan seterusnya gitu. Baik, Mbak Pungki. Apakah memang pertanyaan awal tadi ya, apakah ini nggak tekan harga dualisme, komite dan tim sebenarnya? Enggak, kan saya tadi mengatakan bahwa tim ini memang orang-orang yang sejak awal itu sudah mengetahui mengenai reformasi, mengalami reformasi, sehingga mereka tahu apa saja yang sudah dilakukan, kemudian kelemahan-kelemahannya di mana. Nah, kemudian ketika presiden akan membentuk komisi, mereka bisa feeding kepada tim presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kemudian ada ide untuk membentuk komisi reformasi polisi oleh presiden, ini saya juga ada tanda tanya juga. Kenapa? Karena ketika pada masa reformasi yang diberikan mandat untuk menetapkan arah bijak
Polri. Kompolnas. Itu Kompolnas. Oke. Ya. Kompolnas nggak diajak bicara sekarang. Kompolnas nggak ada bicara. Itu yang jadi tanda tanya saya. Sementara ketua Kompolnas adalah Menko Polhukam, wakilnya Mendagri, terus ada Menteri Hukum dan sebagainya. Nah, ini yang saya rasa juga perlu diajak bicara gitu. Karena mereka yang tahu sejak awal. Oke, baik Pak Susno. Ya. Pertanyaan saya gini, kalau Pak Susno menjadi Kapolri saat sekarang, ada Prahara Agustus, apa yang Bapak lakukan? Prahara sudah terjadi apa sebelum terjadi? Sudah terjadi, sekarang ini sudah terjadi. Setelah terjadi, seandainya ya, seandainya sesuatu yang tidak mungkin lah ya. Iya. Mana mungkin saya jadi Kapolri? Iya, kan pertanyaan saya seandainya. Ya jelas saya akan tanya, siapa yang menjadi penanggung jawab keamanan yang saya tunjuk untuk mengamankan peristiwa 25 Agustus dan seterusnya. Karena ini bukan tiba-tiba ya unjuk rasa. Unjuk rasa itu diketahui jauh hari sebelumnya. Pasti Polri mengeluarkan surat perintah entah Kapolda, entah siapa. Maka penanggung jawab utama bukanlah sopir rantis, bukan juga seorang kompol yang duduk di depan. Saya akan minta pertanggungjawaban daripada jenderal yang mengamankan itu dan perwira lapangan. Dan kalau itu memang ditekel oleh saya sendiri selaku Kapolri, saya akan lapor Presiden. Saya bertanggung jawab. Saya mundur. Ya. Itu sikap itu yang diambil. Harus begitu. Oke. Kalau memang itu nasional se-Indonesia terjadi, walaupun dipertahankan misalnya, tidak, kamu sangat diperlukan. Maaf Pak, saya gagal. Oke. Kapolda juga harus gitu, maaf saya gagal. Oke, baik. Bukan sopir rantis, bukan kompolnya. Oke, baik. Usman, bagaimana agar komisi dan tim yang dibentuk oleh Istana maupun dibentuk oleh Kapolri tidak hanya menghasilkan dokumen kertas? Pertama, dia harus melibatkan unsur masyarakat sipil. Di dalam tim transformasi reformasi Polri tidak ada unsur masyarakat sipil. Di dalam komisi reformasi Polri belum jelas siapa masyarakat sipil yang dilibatkan. Yang kedua, saya kira dibutuhkan instruksi Presiden. Misalnya dalam kasus Prahara Agustus, saya kira kalau saya jadi Kapolri, saya membutuhkan tim gabungan pencari fakta untuk bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi di lembaga saya, untuk bisa membantu saya menelusuri siapa sebenarnya mendalangi kerusuhan itu, bukan justru membatalkan tim gabungan pencari fakta. Itu tindakan yang keliru dari Presiden dan juga Menteri Koordinator Hukum, HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan. Oke, baik, Mbak Pungki. Kenapa tadi yang dibayangkan oleh Pak Susno dan Usman tidak terjadi ya? Lebih memilih jalur bentuk tim internal, evaluasi, padahal situasinya kan sudah cukup urgent sebetulnya. Betul, tapi saya setuju sebetulnya apa yang disampaikan Usman ketika sebetulnya sebaiknya membuat tim investigasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk internal kepolisian, saya rasa ini momentum. Momentum yang harus, apa? Momentum yang harus digunakan oleh kepolisian untuk memperbaiki diri. Karena suara masyarakat yang keberatan dengan tindakan-tindakan kekerasan berlebihan polisi misalnya, kemudian tindakan koruptif dan sebagainya. Saya rasa ini penting bagi polisi untuk mengevaluasi diri dan kemudian memperbaiki diri. Oke, baik. Pak Susno kembali. Dengan tim internal yang dibentuk oleh Kapolri, bisa nggak sih ini menjadi rebound? Polisi betul-betul menjadi memulihkan kepercayaan publik, semuanya menjadi serba beres, ibaratnya ketika Jonan mereformasi kepolisian. Itu kan clear bentuknya, konkret sebetulnya. Iya, Kereta ini api. akan menjadi pertanyaan. Kereta api, sorry, Iya. saya putuskan. Bagi internal dan bagi eksternal. Kalau internal katakan, apakah yang harus terlibat reformasi itu hanya berapa? 52 orang gitu ya? Iya. 52 orang? Tidak, yang harus reformasi itu seluruh. Mulai dari Kapolri sampai yang terbawah. Jangan sampai yang mereformasi itu hanya 52 orang ini. Nah sekarang, tadi sudah nyinggung PT KAI. Siapa yang harus memulai reformasi? Yaitu figur nomor 1, Kapolri. Kenapa? Kapolri punya panitia lengkap loh sampai ke bawah. Sampai ke Polsek. Komisinya itu. Kemudian Kapolri punya wewenang yang besar sekali. Dia bisa mengganti semua pejabat di Mabes Polri, Kapolda dan semuanya. Dan Kapolri itu sifatnya komando. Seorang Kabariskim nggak mampu dia. Seorang Wakapolri nggak mampu, tapi Kapolri yang mampu. Karena semua kewenangan numpuk di sini. Pak Susno, saya tanya dulu. Ya. 52 orang, Komjen, ada juga yang Komjen sampai kepada Brigjen dan ada perwira menengah. Ini termasuk orang-orang inner circle-nya dari Kapolri? Iya kan, itu kan pembantu-pembantu Kapolri ya. Nah timbul pertanyaan, ketuanya dari Lemdiklat ya. Apakah nanti
reformasi nanti menghasilkan naskah, menghasilkan kertas, kertas itu kemudian dibawa ke lembaga pendidikan, kemudian orang ini harus kayak dimagelangkan dulu dah. Dimagelangkan. Dilatih gitu, baju doreng dan semuanya. Retret ya? Ya, tidak begitu. Yang dirubah itu adalah perilaku. Perilaku dalam penegakan hukum, perilaku dalam pengamanan, seperti pengamanan unjuk rasa dan sebagainya, perilaku dalam pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Oke. Baik, Usman. Ya. Ini kan gregetan publik kan udah lumayan cukup kenceng. Enough is enough gitu. Ya. Gimana? Ini momentum ini bisa ada quick win agar memang ini ada pembenahan yang serius, bukan dengan bentuk tim, bentuk komite, kiri kanan, hasilnya menurut Pak Susno adalah kertas gitu kemudian. Orang-orang gimana? saya kalau mau quick win, maka yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah membebaskan para demonstran, para mahasiswa dan para pelajar yang ditangkap dan ditahan saat ini. Bebaskan mereka. Yang kedua, hentikan penangkapan-penangkapan lanjutan, perburuan-perburuan pelajar, aktivis mahasiswa, dan bahkan pegiat literasi dengan melakukan penyitaan-penyitaan buku. Ini seperti zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru saja yang melakukan kejaksaan, bukan kepolisian. Jadi hentikan perburuan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anarko. Anarko itu adalah orang-orang yang menganut paham anarkisme, paham yang percaya bahwa masyarakat bisa hidup tanpa negara. Tapi tanpa harus ada negara. Yang Anda sebutkan tuntutan 17.8 ya, yang belum juga diakomodasi ya? Jauh lebih serius lagi menurut saya. Kalau perlu ditambahkan lagi dengan agenda reformasi. 17.8 plus 45 gitu? Plus 45, misalnya, agenda tuntutan para perempuan misalnya. Karena sedikit sekali polisi perempuan. Kapolri perempuan belum pernah ada. Kabar Reskrim perempuan belum pernah ada. Kabar Intelkam perempuan belum pernah ada. Mungkin reformasi adalah Kapolri dari sipil gitu ya? Saya mau juga tuh kalau gitu. Tapi yang saya mau katakan begini. Kalau memang dibutuhkan quick win, yang pertama itu tadi jelas, bebaskan. Kemarin Bu Sinta Nuria dan lain-lain para tokoh mendatangi Polda Metro Jaya. Tapi nggak ada apa-apa juga. Nah, ini yang saya kira perlu perhatian dari Pak Asep, Pak Dekananto untuk mempertimbangkan pembebasan mereka dengan SP3 atau dengan penangguhan penahanan atau segera ajukan ke kejaksaan supaya bisa dideponering misalnya begitu. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah investigasi. Dan jelaskan siapa dalam kerusuhan kemarin itu. Kan Presiden mengatakan 3 hal. Pertama, teroris. Benar gak teroris? Kedua, koruptor. Benar gak koruptor? Siapa koruptornya? Yang ketiga, makar. Benar gak makar? Nah ini butuh pengetahuan yang lebih lengkap. Masa Del Pedro yang mendalangi itu? Nggak mungkin. Lokataru punya pekerjaan yang jelas. Del Pedro seorang advokat, seorang peneliti. Dia jelas sepak terjangnya membela para pelajar yang ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Agustus lalu. Jadi tidak ada dasar-dasar untuk menuduh mereka melakukan perbuatan kriminal. Apalagi proses hukum acaranya juga tidak terlalu dipenuhi oleh pihak kepolisian. Jadi itu yang harus dilakukan sekarang ini. Pekerjaan rumah dari komite dan tim adalah bukan hanya menghasilkan kertas, tetapi menghasilkan sebuah perubahan perilaku. Kita bahas setelah jeda berikut ini.